And kenapa aku milih? Karena sebelumnya aku pernah daftar apply untuk scholarship lain. And most of them give me partial funded. So I choose Al-Bukhari Foundation because they will give me a fully funded scholarship. Yes. Aku kebetulan mandiri, jadi everything I apply it by my own gitu. Aku apply it by myself gitu. Itu dari aplikasi visa, aplikasi untuk bikin paspor itu aku juga pergi sendiri, untuk personal statement and everything gitu aku apply sendiri. Again dengan exposure internasional, terus kita bisa using English daily. Dan kita bisa punya skills, apalagi dengan semua opportunity itu kita dikasih beasiswa. Kita dikasih beasiswa which is kayak itu meringankan beban keluarga kita. Kayak there's some problem maybe in their family and everything, and it's very helpful. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Awardee Scholarship Insight. Di episode 2 kali ini, aku bersama dengan salah satu awardee beasiswa Al-Bukhari Foundation. Kita ingin tanya-tanya juga, kenal lebih lanjut, apa sih sebenarnya Al-Bukhari Foundation Scholarship itu? Kalau di episode sebelumnya kan kita bacain Q&A kan, apa itu Scholarship Basnas, BCBAU Basnas, yang mungkin teman-teman mungkin di Indonesia ingin cari alternatifnya tuh kan kira-kira ada nggak sih beasiswa lain yang keluar negeri alternatifnya gitu kan selain beasiswa Cendekia Basnas gitu kan ya. Mungkin teman-teman mungkin kurang tahu juga nih existence beasiswa Al-Bukhari Foundation ini. Ada mungkin teman-teman baru dengar, mungkin setiap saat melihat video ini ada mungkin teman-teman yang sudah tahu tapi belum kesempatan dan ingin mencoba lagi dan ingin lebih tahu lagi apa itu Al-Bukhari Foundation Scholarship. Oke, pertama-tama selamat pagi Salma, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Kak, Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik juga sih. Seneng banget bisa ngonten lagi di episode kali ini walaupun sempet ada break dan boleh nggak kenalin diri dulu, nama lengkapnya siapa, asal jurusan dan sekarang di semester berapa? Oke, halo semuanya, Assalamualaikum. Kenalin nama aku Salma Putri Insani. Saat ini aku student Al-Bukhari International University di jurusan Computer Science di semester 4 atau di year 2. Salam kenal semuanya. Oke, asal dari mana? Oh ya, aku asalnya dari Padang, tapi fun fact, aku lahirnya di Jawa Tengah, Magelang. Agak ini ya, ada dual ya? Ya, dual hometown. Yes. Dulu tuh kamu ketika daftar ke AYU nih, kenapa sih kamu milih Al-Bukhari Foundation Scholarship gitu kan dibandingkan scholarship yang lain gitu kan ya? Dan apa sih gitu kan ya alasannya juga gitu kan ya? Baik, aku tuh tahu Al-Bukhari Foundation Scholarship itu dari websitenya, website kampus. Kebetulan aku saat itu drop out dari univ aku sebelumnya. Sempat kuliah juga? Ya, aku sempat kuliah sebelumnya. Berapa lama? Just kayak aku 1 semester, and then aku choose untuk study abroad, just to drop out karena nggak cocok sama environmentnya. And then aku choosing kayak searching gitu, apa aja sih scholarship yang bisa bantu anak S1 provide biaya untuk study abroad, which is itu kan nggak murah ya, itu it's
quite expensive gitu Yes. kan. Jadi aku sempat search di website terus nemuin Al-Bukhari Foundation Scholarship. And kenapa aku milih? Karena sebelumnya aku pernah daftar apply untuk scholarship lain, and most of them give me partial funded. So I choose Al-Bukhari Foundation because they will give me a fully funded scholarship. Alhamdulillah ya. Yes. Kalau dibilang kan ada 2 jenis juga kan ya beasiswa yang ada di Al-Bukhari Foundation, kan ada yang partial and then full scholarship kan ya. Tapi ya itulah. Yeah, gitu kan. I got a full scholarship, alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, boleh nggak sih jelasin secara singkat tuh kalau Al-Bukhari Foundation Scholarship ini nih itu bisa seperti apa sih? Jadi kan aku sedikit spill kan, kalau jenisnya kan ada 2 kan, ada partial and then full scholarship gitu kan. Tapi sebenarnya apa itu beasiswanya? Oke, Al-Bukhari Foundation itu sebenarnya ada 2 jenisnya. Kayak some students dapat partial funded, terus some students get fully funded. Tapi itu bukan berarti kita sebagai awardee nggak ngeluarin biaya sama sekali. Karena di awal study kita bakal ngeluarin biaya kayak visa, pasport, karena kita juga nggak di accompany sama kayak beasiswa Basnas BCB. Ini kakaknya beasiswa Basnas. Halo. And aku ngeluarin beberapa biaya awal sebelum apply this scholarship, kayak IELTS, aku udah IELTS duluan, terus visa, terus EMGS, terus bikin pasport, and also kayak tiket pesawat dari Indonesia ke Malaysia. Berarti Al-Bukhari Foundation Scholarship itu memang salah satu beasiswa yang langsung dari Yayasan Al-Bukhari, betul nggak? Ya, benar banget. Terus yang sebenarnya yang di cover sama biaya yang di cover oleh Al-Bukhari Foundation Scholarship itu kayak biaya expenses sehari-hari, terus biaya kita kuliah itu di cover sama mereka, dan kita juga dikasih uang jajan kan per bulannya, allowance gitu. Oke, baik. Untuk benefit utamanya nih ya dari Al-Bukhari Foundation Scholarship ini kan ya, kamu dapat apa aja sih? Ya, yang aku sebut tadi, living expenses, terus studinya free, tuition fee, kita nggak bayar sama sekali. Terus kita juga dikasih uang allowance atau uang jajan tiap bulan. And satu lagi fun fact-nya, di Al-Bukhari itu mereka menyediakan laptop free. Tapi mostly kayak mereka bagi student yang nggak punya laptop, jadi mereka bisa meminjam laptop dari perpustakaan atau library, dan it's free gitu. Accommodation juga nggak sih? Yes, accommodation. Dan ya ada berarti kalau kayak buku and then graduation, even the exam juga tuh semuanya udah dibayarin, even project juga. Yes, it's correct. Kayak misalnya kita ada bikin project, aku anak computer science, kayak beberapa project yang kita kita kerjakan itu need some money gitu. Terus kita bisa ajuin proposal atau minta dana bantuan dari UNIF untuk mensupport project kita atau funding gitu. Alright. Nah, siapa aja sih yang sebenarnya bisa daftar di Al-Bukhari Foundation Scholarship ini kan? Entah itu kira-kira paket CK ataupun SMA Aliyah atau SMK juga bisa daftar, atau teman-teman yang ekstrovert atau introvert gitu kan, yang ada nggak sih kategori spesifiknya gitu kan, siapa sih yang bisa daftar di scholarship ini gitu kan? Aku juga kepo sih sebenarnya. Actually, Al-Bukhari Foundation Scholarship bisa di-apply oleh teman-teman yang berusia 18 sampai 22 tahun. Itu yang biasanya dulu 18. Yes, 18 sampai 22 tahun. Kemudian teman-teman lulusan dari SMA. Nah, which is different kalau misalnya kita di Malaysia, mereka sekolahnya itu selama 11 tahun. Jadi after mereka graduate dari SPM kalau di sini dipanggil, kalau kita di Indo kan SMA ya. Mereka harus ke foundation dulu. Nah, kalau di Al-Bukhari International University, mereka bakal provide LC gitu, language center dulu untuk anak-anak Indonesia karena mereka udah complete 12 tahun study gitu. Terus yang bisa dengan language center.
Terus yang bisa apply itu anak-anak SMA, anak-anak madrasah aliyah bisa apply, anak pesantren bisa apply. SMK juga bisa. Yes, paket SMK C. bisa, paket C juga bisa, which is they are completed 12 years of schools in Indonesia. That's all. Oke. Untuk kayak backgroundnya, keluarga ataupun ini, boleh tahu Oh nggak? iya, untuk backgroundnya tuh mungkin teman-teman kayak there is top student, mereka top student, a good student, kayak mereka dapat at least 85 ya kalau nggak salah average that Average. mereka diterima di Al-Bukhari Foundation Scholarship. Dengan rata-rata segitu. Iya, kalau rata-rata bisa, aku. kalau bisa Ya, rata-rata aku tanya mereka segitu. Kemudian background keluarganya tuh dari underprivileged keluarganya gitu. Keluarganya underprivileged. Itu cocok banget ya buat yang menengah ke bawah, menengah ke atas ya. Kayak menengah ini kan agak susah kan ya. Ini Oh, cocok iya. banget kan ya. Dan juga yang teman-teman yang punya background keluarganya yang mohon maaf di kalau bisa dibilang kan ya dari kelas bawah kan ya. Berkebutuhan juga gitu kan ya. Bisa banget nih daftar kan ya. Udah memenuhi requirement kan sama? Yes. Of course. Itu mungkin bisa disamain dengan penerima beasiswa KIP di Indo. Tapi versi internasional. Ya, versi University internasional. kan ya. Yes. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, misalkan ya, penghasilan orang tua nih kira-kira apa ya? Ada nggak masuk kategori gitu kan ya? Kalaupun iya tuh, batas penghasilan keluarga tuh yang ditetapkan ya, itu berapa sih untuk bisa masuk gitu kan? Oke, aku pikir itu sekitar berapa ya? Kalau untuk international applicants, which is Indonesia is international student that want to apply to Al-Bukhari International University, penghasilan keluarganya tuh di bawah atau under 300 USD. Berapa tuh kalau Berapa itu ya? 3 sekitar Dua, mungkin 4,5. Iya, 4,5 juta, 5 juta gitu. Itu maksimal banget ya gitu 5, kan. Kalau jutaan kamu gitu. penghasilan orang tuanya di bawah itu udah pasti you're acceptable, isn't it? Yes, per month. Per month. Ya, per bulannya. Oke. Tapi itu apa ya kalau nggak salah? Ayah dan ibu, ayah sahaja ataupun ibu, kayak kalaupun ayah kamu misalkan penghasilan maksimalnya kayak 4,5, ibu kamu misalkan 3, which is still accept juga kan ya. Tapi melihat juga apa ya faktornya, kalau punya kakak, adik banyak gitu kan ya. Iya. Di sini Mereka lebih lihat itu sih, lebih ketika kita di interview, mereka lihat gimana sikap kamu, kayak sopan santun, it's important things. Terus yang kedua itu ya tadi dari underprivileged family. Terus yang ketiga baru nilainya, paham. baru kayak kamu tuh students yang seperti apa di sekolah kamu sebelumnya. Berarti nilai itu juga penting nggak sih? Iya penting, tapi itu bukan poin utama yang mereka lihat. Soalnya kadang ada yang mungkin kita dulu mungkin pikirkan kayak nilai itu bukan segalanya gitu kan ya. Kayak it's actually not all gitu kan ya. Tapi kalau sekarang mungkin bisa nggak sih kayak nilai itu juga penting juga, berperan juga dalam beasiswa? Yes, of course. Apalagi kalau misalnya kakak nih mau lanjut S2, CGPA is important. Yes. Sama juga kayak gitu teman-teman ya. Intinya jangan meremehkan apapun yang kalian lakukan ketika di sekolah kan ya. Yes. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak sih aturan khusus soal anggota keluarga yang pernah dapat beasiswa di Al-Bukhari? Jadi kalau misalnya teman-teman kakaknya atau saudara teman-teman udah pernah apply beasiswa Al-Bukhari, teman-teman nggak bisa apply lagi sebagai award Al-Bukhari karena terbatas gitu. Every family gitu, mereka punya change untuk dapat scholarship, tapi cuma 1 kali aja di keluarganya, bukan kayak misalnya aku udah apply scholarshipnya, nanti adik aku nggak bisa apply lagi. Dalam satu generasi atau kalau kamu udah lulus atau gimana? Aku pengen tahu juga nih. Aku juga masih agak kurang paham di situ, tapi ketika kita udah apply, yang aku pahami dari mereka requirement mereka, ketika kita udah apply, keluarga kita yang lain nggak bisa apply lagi gitu, karena paham. every family have a one change gitu. I see. Alright. Mungkin aku pengen tahu juga nih tentang proses pendaftaran dan seleksi juga kan ya. Oke. Nah, kalau dibandingkan beasiswa lain, proses pendaftaran di Al-Bukhari Foundation ini kan scholarship itu seperti apa sih? Iya gitu kan. Mungkin kayak is it kayak hard, ribet banget atau enggak sih sebenarnya proses pendaftarannya tuh? Menurut aku pribadi, daripada apply di Univ Indo kan kayak kita ada SNBP, SNBT.
Ada yang mandiri. Ada yang mandiri, and ada yang kayak, simak juga. sebenarnya hampir sama karena kita negara tetangga. Kita cuman kayak yang jadi pembedanya itu kita need a personal statement gitu. Jadi yang pertama kita tuh langsung aja buka website teman-teman di website aiu.edu.my, and then kayak teman-teman bisa submit aplikasi teman-teman. Itu kayak nanti teman-teman bisa submit personal statement, terus submit transkrip teman-teman, apakah teman-teman udah punya IELTS atau belum. Kalaupun misalnya teman-teman belum punya IELTS, teman-teman bisa upload TOEFL prediction. Yes. Jadi nanti teman-teman di AIU harus pergi ke language center dulu gitu. And then udah deh submit semuanya. That's all. And then nanti teman-teman juga kalau misalnya teman-teman diterima, nanti ada panggilan interview untuk step selanjutnya. Oke. Ada nggak sih kayak berapa tahapan? It's just 2 tahapan, Dua 2 steps berkas? aja, berkas sama interview. Yes. Gak ada ujian? For me, ujiannya tuh ada di pas interview. Oh, kayak gimana? Boleh tau nggak? Karena Atau aku jurusan dulu kamu dong? kayak aku kurang tahu ya di jurusan yang lainnya bagaimana, tapi di jurusan aku kemarin aku sempat diuji itu tentang pengetahuan matematika dasar sih sebenarnya. Tapi karena it's in English language, Yes. jadi it a little bit kayak hard gitu. Kayak nggak expect. It takes time juga. Ya nggak expect, karena aku tanya sama kakak-kakak sebelumnya itu nggak ada yang kayak kita nggak ada ujian loh pas waktu interview. Just gitu. do the essay and then motivation Yeah. letter, recommendation letter gitu kan. Yes. I see. Oke. Kalau tadi kan di interview tuh kan ya, itu tuh dari pihak siapa sih dan apa sih maksudnya di interview itu apa? Ketika kamu di interview dengan jadi yang pertama itu. Oke, jadi yang dalam interview di jurusan aku pertama itu teman-teman ditanyain kenapa teman-teman masuk jurusan ini. Kan nanti teman-teman ada beberapa pilihan jurusan. Nanti itu ada 4 pilihan. Pertama, aku kemarin kalau nggak salah milih Bachelor of Computer Science di first choices, dan di second choicesnya aku milih BMC. Wow. Ya. Di third choicesnya aku milih business administration, di fourth choices aku kosongin gitu. Terus ternyata aku dapat panggilan interview untuk masuk ke Bachelor of Computer Science, which is mereka bakal nanyain tentang apa alasan kamu ambil jurusan ini, terus apa motivasi kamu ambil jurusan ini, kemudian ditanya juga tentang keluarga kamu gimana, kayak living expenses in your family, kayak seperti apa sih underprivileged. Bener-bener di details banget ya. Iya, details banget. And then yang terakhir gitu di tes, it's unexpected actually gitu. Dari pihak siapa? Sorry. Di Sorry. pihak AIU. Yes, ada pihak AIU yang interview. Itu bahasa Inggris. Ya, in English. Oke, itu buat teman-teman yang nanyain interviewnya pakai bahasa apa kak, gitu kan ya. Nanti kalau ada yang bilang pakai bahasa Indonesia karena Malaysia masih sama, we're actually international university. Dari situnya aja udah ketahuan kan kalau kita harus pakai bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa. I mean, teman-teman try itu jawab gitu. Which is kayak mungkin masih ada broken English ya. Tapi mereka trying to understand it, dan itu nggak try the best aja. Itu nggak bikin teman-teman fail di interview juga, tapi try the best yang teman-teman bisa di interview aja. Preparation. Menurut kamu nih apa yang paling menentukan lolos atau tidak di jalur ini gitu kan ya? Kira-kira kayak harus submit dokumennya semua kah, atau kalau miss interview gitu kan kayak? Menurut aku pribadi itu kesesuaian cerita teman-teman di essay atau di personal statement. Harus yang kuat ya? Iya, dengan interview gitu. Apa sih essay-nya tuh? Kalau nggak salah tuh kan ada 3 ya atau 2, lupa aku tuh. 3 kalau nggak salah. Apa yang pertama, essay yang pertama tuh topiknya apa atau? Kalau yang pertama itu tentang kenapa kamu milih jurusan ini, reasonnya, apakah kamu udah ada background di jurusan ini atau belum gitu.
Jadi kayak teman-teman tuh ditanya keseriusan teman-teman untuk belajar dan juga keseriusan mau kuliah teman-teman, dan diceritain juga seperti apa sih struggle-nya teman-teman untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia dengan keluarga yang underprivileged gitu. Jadi mereka give you a chance to kayak express your feeling. Aku mau lanjut edukasi nih, aku mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, tapi karena keluarga aku underprivileged, jadi aku bisa try to apply this scholarship and this scholarship will help me gitu. To achieve that success. Ya. Adakah mungkin bahas juga di essay itu tentang kontribusi gitu kan setelah lulus pasca studi? Ya, itu juga ada. Actually kayak teman-teman mau ngapain sih after study gitu. Karena aku pribadi bukan dari beasiswa Basnas ya. Jadi aku kayak bikin kontribusinya itu bukan yang engage sama others organization. Instansi, Jadi lebih ya. ke aku sendiri, aku mau ngapain after aku kuliah gitu. Entah itu nanti mau lanjut S2 atau aku mau lanjut kerja and everything gitu sih. I see. Alright. Ini aku juga pengen tahu juga nih kan ya, kehidupan kamu juga gitu kan sebagai awardee juga gitu kan ya. Bisa nggak jelasin details biaya apa aja sih yang muncul setelah kamu diterima gitu kan? Atau kamu bahkan sebelum mendaftar ada nggak sih kamu kayak bayar aplikasinya gitu kan? Ya sebenarnya aku juga kepo juga sih teman-teman ya. Karena aku juga this actually first time I'm asking this non Basnas kan ya. Biasanya kan kita familiar kan ada beasiswa NTB, ada BCBAyu, which is aku juga termasuk, dan tapi aku nggak pernah tahu nih apa aja gitu kan, ini detailsnya gitu kan. Oke. Aku kebetulan mandiri, jadi everything I applied by my own gitu. Aku apply by myself gitu. Itu dari aplikasi visa, aplikasi untuk bikin pasport itu aku juga pergi sendiri, untuk personal statement and everything gitu aku apply sendiri. Tapi teman-teman bisa engage sama alumni yang di sini untuk meriksa Kak gimana sih caranya bikin personal statement yang bagus gitu. Kak gimana sih caranya passing this interview gitu. Nah aku pribadi untuk expenses aplikasinya itu pertama transkrip lapor and ijazah kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian karena aku sendiri udah ada IELTS, jadi itu aku nanggung sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman belum bisa tes IELTS atau masih broken nih Englishnya, teman-teman bisa ke language center dulu gitu. Language center passing 1 year gitu. After itu nanti EAU bakal ngebiayain IELTS teman-teman juga gitu. Terus abis itu yang ketiga itu ada IMGS dan visa, which is quite expensive. Berapa kalau bisa tahu, kalau aku boleh tahu? Kalau aku saat itu tuh almost 7.000 gitu, 7.000 ringgit. 28 ya? Ya, tapi teman-teman juga bisa nih minta tolong atau ngajuin proposal ke pihak organisasi lain. Contohnya kayak Basnas. Mereka bakal bantuin teman-teman untuk, mungkin nggak semuanya, nggak cover up semuanya, tapi mereka bisa bantuin teman-teman untuk membiayai IMJS tersebut. Meringankan gitu kan ya? Ya, meringankan. Entah berapa, mungkin 10, 12 gitu kan. Yes. Tapi itu alhamdulillah banget sih, kalau aku udah bersyukur. Ya, terus yang IMJS? Yes, IMJS juga. IMJS health insurance sama visa, it's cover up to around 7.000 ringgit semuanya. Satu itu ya? Iya. Satu ya. Satu lagi itu ada tiket penerbangan teman-teman dari Indo, dari tempat yang di Indonesia ke Malaysia. Terus abis itu nanti teman-teman jangan khawatir, di Kuala Lumpur, ketika teman-teman sampai di Kuala Lumpur atau di Malaysia, nanti teman-teman bakal dijemput oleh pihak EAU ke EAU itu sendiri. Which is takes berapa ya? Mungkin it takes time 6-8 jam kan ya? Ya, karena teman-teman pakai bus, dijemput pakai bus gitu. Tapi it's free teman-teman, it's okay. Karena kan di cover kan tadi kan, yes, gak sih kan yes. Ya? Mungkin setelah diterima tuh kayak biaya mungkin monthly gitu kan, perlu nggak sih? Ada nggak? Ada. Boleh tahu nggak apa tuh? Biaya monthly untuk aku sendiri atau yang dikasih? Mungkin sebagai awardee Al-Bukhari Scholarship Foundation gitu kan, yang mungkin nggak di cover juga gitu kan.
Alhamdulillah, aku anaknya tuh juga apa ya, kurang suka makanan di luar, jadi lebih sering masak. Jadi yang dikasih sama Al Bukhari itu kan around 500 500? ringgit ya. Heeh. 500 ringgit. Sekitar 2 juta rupiah. Ya, 2 juta rupiah. Dan it's quite cukup bagi aku karena aku lebih suka masak daripada belanja di luar gitu. Tapi teman-teman ada apa ya? Every tahun, every year teman-teman itu bakal bayar biaya IMGS and health insurance. Jadi teman-teman bakal bayar itu sendirian sekitar 1.000 ringgit lebih gitu. 1.200 let's say kan ya. Yes, let's say 1.200 ringgit. Sekitar berapa ya? 6 atau 5 ya? 5 juta gitu. Berarti harus siapin ya sekitar segitu nggak sih ya? Iya, meskipun every tahun. Tapi teman-teman juga bisa cheating. Maksudnya kayak teman-teman bisa ngambil proposal untuk ke pihak Basnas. Kayak bisa nggak sih minta dana bantuan untuk cover up this one gitu. Paham. Untuk MGS. Intinya kayak udah dapat scholarship pun tetap aja kita harus pikirin juga nggak sih kayak apa yang perlu kita siapin gitu kan? Iya. Kan? Oke. Nah, menurut kamu penting nggak sih calon pendaftar nih di scholarship ini nih tahu perencanaan biaya ini dari awal? It's important gitu karena atau kamu sendiri rencanain ini nih gimana gitu kan? Atau kamu nanya kah atau ada kenalan gitu kan? Atau observe sendiri? Aku lebih observe sendiri sih, research sendiri. Jadi sebelumnya karena sebenarnya tujuan aku tuh apply ke Australia. Oke. I apply to Australia, tapi aku dapat partial funded, which is jurusan aku saat itu heart, dan mungkin kalau misalnya ke Australia gitu kan, bisalah kita cheating kayak part time gitu selama 48 jam. Tapi karena jurusan aku heart, aku kayak ngerasa kayak nggak mampu deh gitu. Aku ngerasa aku nggak mampu untuk part time plus ngerjain nih jurusan gitu. Jadi at the end of the day gitu, aku lihat peluangnya di Malaysia, di Al Bukhari International University. They are giving us a full scholarship dan kita cuma harus cover up IMGS dan health insurance, which is itu kayaknya aku mampu gitu. Jadi that's why I choose AIU gitu. It's very helpful sih. Ada nggak sih tips paling penting buat yang mau daftar di jalur ini gitu kan? Ya masih mikir lagi tuh kayak gini. Aduh, aku masih bingung nih. Beasiswa ini tuh kayak worth it atau enggak sih, atau aku masih mempertimbangkan kuliah di Indonesia kah gitu, yang which is aku nggak tahu ya berapa juta ya, dan emang UKT di Indonesia tuh agak bervariatif juga, nggak ada yang sama kan, golongannya juga ada banyak juga. Mungkin Salma yang tadi yang pernah coba untuk kuliah di Indonesia juga gitu kan, ada nggak sih kayak tips paling penting buat yang mau daftar gitu kan? Mungkin salah satu hal yang aku pertimbangkan untuk daftar AIU itu karena pertama exposure internasionalnya. The first one, kita itu terdiri dari 65 negara ya di sini. There is a lot of students that from others country, sekitar 65 negara yang ada di Al Bukhari International University. Yang kedua gitu, kita tuh gunain language sehari-hari tuh in English. Dan aku pengen aku bisa bisa fluent lah dengan English gitu. Everything using English gitu. Terus yang multilingual, it's very important these days gitu kan, apalagi as a Gen Z gitu. Karena aku pribadi, aku tuh pengen punya karir internasional, bukan di bukan di nasional aja gitu. Dan kayak ngebiasain using English every day is very important for me. Itu yang jadi consider aku kenapa aku milih AIU juga. Yang ketiga, kita bisa teasing kayak ternyata ada ya dari negara-negara ini cara berpikirnya seperti ini, yang which is itu kayak exposure internasional juga. Terus gimana sih cara Malaysian teacher teaching gitu. Itu sih international school gitu kan ya. Itu buat teman-teman yang belum pernah ngerasain gitu kan ya, masuk kelas internasional gitu kan kalau di Indonesia gitu kan. Mungkin at least seumur hidup cobain deh sekali kan ya. Kalau menurut aku pribadi tipsnya itu pertama teman-teman harus tahu untuk apa teman-teman kuliah, dan yang kedua teman-teman harus paham gitu resiko yang teman-teman ambil ketika teman-teman ngambil kuliah as an international student or study abroad, because kita juga tetap harus studi gitu. Gitu sih. Mungkin kalau kamu dikasih kesempatan ya, kalau kamu balik ke
tahun sebelumnya gitu kan ya. Kamu masih pengen milih kuliah di Indo ataupun di sini gitu kan, di luar negeri gitu kan, dengan beasiswa ini gitu kan, dan kayak kenapa dan apa faktor pembandingnya gitu kan ya, apalagi in this economy gitu kan ya. Yeah, it's very helpful juga. Kalau misalnya ditanya lagi, I will choose study abroad and will drop out from my university karena again dengan exposure internasional, terus kita bisa using English daily dan kita bisa punya skills, apalagi dengan semua opportunity itu kita dikasih beasiswa. Kita dikasih beasiswa which is kayak itu meringankan beban keluarga kita. Kayak there is some problem maybe in their family and everything, and it's very helpful gitu sih. I will choose to go to AIU again if I come back to last year. Oke, kalau ada pertanyaan lagi nih ya, kayak mahal mana sih Kak kuliah di Indo sama di sini? Kamu kan sebagai award di Al-Bukhari Scholarship kan ya, kalau misalkan let's say gitu kan ya, mahalan mana sih gitu kan, spendingnya kan? Sebenarnya mahal atau enggak itu perspektif masing-masing orang beda. Kayak contohnya cantik atau enggak gitu. Itu perspektif orang-orang beda. Karena there is some people kayak dia ngira ini mahal, tapi dengan cost opportunity yang tinggi itu nggak jadi mahal lagi gitu. Dan karena di AI itu there is a lot of opportunity yang teman-teman bisa try gitu dengan exposure internasionalnya gitu. Entah itu nanti mengikuti lomba internasional atau nanti teman-teman punya exposure global, terus teman-teman juga punya change untuk kerja di Malaysia. There is a lot of cost opportunity that teman-teman bisa find gitu. Dan menurut aku dengan cost opportunity yang sebanyak itu nggak mahal, tapi itu balik lagi ya ke perspektif teman-teman masing-masing. Karena di AI juga kan sering kan kalau Ramadan kan ada makan gratis kan, buka juga kan, atau ada kayak kadang ada apa namanya tuh ada konferensi yang memang kalau kita jadi panitia gitu kan, kita kan bisa untuk dapat free access go to the apa namanya tuh yang tadi gitu kan, ada konsumsinya juga, which is sebenarnya meringankan juga, kita biaya hidup di sini juga gitu kan. Kayak AI itu udah ngasih banyak gak sih ke kita? Ya, it's a lot sih. Dengan ngasih beasiswa, terus kita punya cost opportunity untuk try a lot of things in a cheaper way. Yes, it is definitely. Oke, boleh nggak kalau aku wrap up gitu kan? Kira-kira berapa sih totalnya yang perlu disiapkan selama studi, let's say? Aku pengen tahu juga sih kisaran. Atau kamu pengen bagi ke sekitar mungkin kayak daftarnya dulu aja sampai diterima itu kira-kira berapa sih? Jadi sebenarnya yang Rp7.000 itu kan ada ya, Rp2.000 itu komitmen fee. Jadi itu bakal balik ke teman ya, Rp9.000. Total Rp9.000. Dan komitmen fee itu bakal balik ketika teman-teman udah menyelesaikan pendidikan teman-teman di AIU. Terus kemudian in every year, karena di AIU itu kita cuman study 3 years yang untuk degree-nya. Itu nggak include dengan misalnya teman-teman pergi ke foundation dulu atau teman-teman pergi ke language center dulu ya. Kebetulan aku direct degree, jadi aku just spending 3 years, dan every years itu kan tadi Rp1.200 untuk EMGS dan renewal health insurance. Berarti 10.200. Sekitar Rp11.000 most of them, more gitu. Kalau tambahin paspor dan dokumen-dokumen lainnya kira-kira berapa lagi? Karena aku udah ada paspor sebelumnya ya. Nah, kalau yang mau bikin lagi sekarang kalau nggak salah paspor tuh 650 kan? Ya itu untuk yang ada chipnya, yang e-paspor. Kalau tiket flight juga dan transkrip itu kira-kira berapa kalau boleh tahu deh? Oke, aku pisahin ya gitu. Kalau misalnya untuk EMGS, insurance, terus commitment fee, terus renewal health insurance juga, itu most of them itu sekitar Rp11.000, which is nanti teman-teman bakal dibalikin lagi Rp2.000 more after teman-teman graduation gitu. Terus untuk tiket visa, tiket itu pesawat, pre kedatangan. Ya itu pre registrations. Yes, untuk visa, paspor, terus tiket teman-teman penerbangannya dari Indo ke Malaysia itu sekitar 650 berapa ya? Sekitar 2 jutaan more. 2 jutaan itu untuk persiapan ya semuanya. Udah all in, transkrip, penerjemah tersumpah. Yes. And then
Karena aku dari Padang ya. Karena Ya. tiket dari Padang lumayan murah gitu. Lumayan murah gitu kan. Alright, mungkin 2 juta sekitar berapa ya? 2 juta kurang. 2 juta kurang kalau untuk yang perikan ya. Kalau total berarti untuk kalau kalian teman-teman mau sampai sini sampai studi mungkin let's say untuk itu aja berarti sekitar 11.500-an gitu. 11.500-an ringgit. Tapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa ngajuin proposal ke Basnas, teman-teman juga bisa ikut part time. There's a lot of solution that teman-teman bisa try as a student here. Atau bisa juga gabungin beasiswa lain, boleh nggak? Itu karena ada perjanjian sebelumnya kita nggak bisa apply other scholarship gitu. Sebenarnya nggak bisa. Oh, I see. Kecuali scholarship itu udah ada kerjasama dengan Al-Bukhari Foundation. Contohnya beasiswa Basnas dan NTB itu. ya dan Al-Bukhari Foundation. Kayak it's completed each other gitu. Jadi perbedaan teman-teman yang dapat beasiswa Basnas dan nggak dapat beasiswa Basnas itu, teman-teman will get a fully funded scholarship from Al-Bukhari Foundation. Tapi untuk mahasiswa Basnas, mereka tuh di cover dengan IMGS, Penerbangan juga. tiket penerbangannya, Ngurusin berkasnya juga semuanya. ya everything, ngurusin berkasnya, terus renewal visa every year, which is itu around 11.000 ringgit ya yang di cover up sama Basnas, around that lah. Tapi nggak ini kan maksudnya nggak jadi akhir gitu kan kalau aku misalkan nggak dapet nih ya kan satu beasiswa, kenapa nggak cobain beasiswa lain aja, kayak ada satu kesempatan pintu nih. Kenapa nggak coba pintu yang lain aja gitu kan? Kenapa stuck gitu nggak sih ya? Karena if we want, we would do that. Oke, yes. Sebelum kita closing gitu kan, ada nggak sih satu kalimat buat teman-teman yakinin gitu untuk study abroad gitu kan? Untuk teman-teman yang masih hunting beasiswa. Satu kalimat ya. Tetap semangat, jangan nyerah sebelum teman-teman dapetin apa yang teman-teman pengen. Gitu sih. Oke, jadi teman-teman yang belum berkesempatan untuk mengambil beasiswa cendekia Basnas dan juga melihat Al-Bukhari Foundation Scholarship ini bisa jadi alternatif dari teman-teman yang belum bisa daftar beasiswa cendekia Basnas itu ataupun beasiswa lain. Teman-teman bisa coba banget nih di program ini juga karena banyak banget kan student internasional yang coba kan ya. Iya. And then apa lagi ya? Dan walaupun Al-Bukhari Foundation ini full scholarship juga, tetap ada aja yang perlu kita tanggung juga nih biayanya gitu kan. Jadi teman-teman perlu adanya perencanaan gitu kan. Tapi kalau dipikir lumayan terjangkau juga ya. Kalau kan ada kan kalau kampusnya yang per semester ketika bayarnya kan lumayan juga ya cicilan. Iya, kalau gitu kan. ya a lot sih. Contohnya itu UUM. Kemarin temen aku tuh biaya per semesternya itu beda lagi dengan akomodasinya. Wow. Jadi biaya per semester atau tuition fee mereka itu sekitar 5.000 ringgit per semester. Per semester. Ya. Dengan durasi studi 4 tahun. Iya, 4 tahun. Dan kemudian mereka juga akomodasinya tuh different sendiri gitu. Sekitar mereka spending selama 6 bulan itu 3.000 lebih. Pokoknya a lot sih menurut aku. Jadi kalau misalnya teman-teman studi in Malaysia, terus secara mandiri yang benar-benar nggak ada scholarship-nya, teman-teman bakal spending a lot of money gitu, sekitar 10.000 per every semester, belum lagi IMGS-nya, insurance and everything. So choosing Al-Bukhari International University is the best decision that I've ever made sih gitu. Terima kasih Salma untuk waktunya dan kesempatannya udah bisa sharing di episode kali ini gitu kan. Aku Iran Ramdhani, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh iya nih, satu lagi nih aku kelewatan nih. Arta sama Zulfa ada nggak sih kayak permasalahan gitu pas mau pertama kali datang ke Malaysia, especially di IU nih ya? Yang buat kalian tuh kayak ini masalah yang sering banget terjadi gitu sebagai study abroad. Ya mungkin ini ya, sebagai study abroad yang
pasti banget terjadi itu adalah kita nggak bisa bawa banyak baju dari Indonesia gitu, karena ada limit buat bawa ininya kan, apa namanya, bawa bagasi, iya bawa bagasi gitu. Jadi kita nggak bisa nih bawa semua baju yang ada di wardrobe kita dibawa ke sini kan nggak bisa ya. Jadinya terbatas banget nih pas kita sampai sini, bingung mau bajunya gimana dong, bajunya kurang gitu, lagi cewek ya. Iya, cewek, apalagi cewek kan kayak cepet bosen sama outfitnya sendiri. Seasonal. Warnanya gitu-gitu aja gitu, kamu modelnya gitu-gitu aja. Padahal baju udah numpuk di lemari, tapi berantakan. kok nggak ada baju? Soalnya apa? Soalnya setiap satu event satu baju, jadi harus baju baru. Kalau Setiap baju baju itu udah ada di foto, berarti udah nggak ada. boleh. Enggak. Restricted buat dipakai lagi. Solusinya teman-teman, karena di AIO ada AIO Live Shop Live shop. yang menyediakan berbagai jenis outfit OOTD terkini dan juga dengan kualitas yang terjamin, harga termurah sejagat All Star. Start mulai dari Rp1 saja sampai Rp25. Kalian bisa dapatkan satu item sampai satu set baju lengkap banget dan terjamin. Betul. Jangan lupa datang ke live shop. AIO Live Shop, Buy for impact.